Sintayong dan Erick Thohir kompak buat kejutan. Bangga dipanggil Garuda, pelatih Liga 1 berbondong-bondong beri dukungan. Sadil Ramdhani bocorkan masa depan Asnawi. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Tim Nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Membawa 21 pemain Timnas Indonesia U17 tiba di Terminal 1 Bandara Juanda, Surabaya pada Jumat kemarin. Timnas Indonesia datang dengan tim official dan kepelatihan. Pada kesempatan ini Bima Sakti menjelaskan setelah sampai di Surabaya akan melakukan latihan ringan dan baru latihan bersama secara resmi pada 6 November 2023 mendatang. Latihan ringan para punggawa Garuda ini akan digelar pada malam hari dengan alasan adaptasi. Karena memang cuaca di Surabaya sedang panas-panasnya. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi skuad Garuda Asia. Timnas Indonesia U17 tengah mendapatkan sorotan tajam dari netizen jelang tampil di Piala Dunia U17 2023. Bukannya latihan pemain Garuda Asia justru akan hadir di acara dangdutan bertajuk Pesta Bola Dunia 2023 yang akan tayang di Indosiar pada Sabtu 4 November pukul 21.00 waktu Indonesia Barat secara live. Berdasarkan unggahan di akun Instagram @football.indonesia, pemain Garuda Asia beserta pelatih Bima Sakti akan hadir di acara dangdutan tersebut. Disebutkan mereka juga akan jadi bintang tamu bersama Ketum PSSI Erick Thohir. Postingan ini pun tentu saja mendapatkan respon yang ramai dari para netizen dan warganet. Bukannya fokus latihan untuk mempersiapkan diri dan tim dalam menghadapi lawan nantinya, Garuda Asia justru diajak untuk dangdutan. Putra Ricardo Salampessy, Reno Salampessy menjadi salah satu pemain yang dicoret oleh Bima Sakti dari Timnas U17 Indonesia untuk skuad Piala Dunia U17. Reno dicoret bersama 9 pemain lain termasuk Choyun Damanik yang mengalami masalah paspor. Menanggapi ini, sang ayah yang juga merupakan legenda Timnas Indonesia memberikan sport bijaksana kepada anaknya melalui akun Instagram. Ricardo Salampessy menuliskan bahwa waktu Tuhan selalu tepat, tidak cepat tapi juga tidak terlambat. Reno sendiri merupakan winger berpostur 180 cm. Sejumlah pemain tim nasional dan ofisial dari berbagai negara dalam ajang Piala Dunia U17 telah tiba di tanah air melalui Bandara Suta, Tangerang. Direktur Utama PT Angkasa Pura Muhammad Awaludin mengatakan, berdasarkan jadwal Bandara Suta akan menyambut kedatangan sedikitnya 20 timnas hingga 8 November nanti. Dalam menyambut kedatangan peserta Piala Dunia U17, PT Angkasa Pura menyiapkan sejumlah fasilitas terkait dengan proses kedatangan, yakni dengan menyiapkan helpdesk dan jalur fast track untuk memberikan asistensi kepada para atlet dan ofisial peserta Piala Dunia U17 di terminal kedatangan. Tidak diketahui sedang bercanda atau sedang serius. Baru-baru ini Sadil Ramdhani, rekan tim Asnawi, membocorkan rencana pernikahan sang pemain tahun depan. Dalam sebuah video, Sadil meminta doa untuk kelancaran acara tersebut. Bahkan ia mengatakan Asnawi akan tinggal di Jakarta. Namun demikian, Sadil tampaknya menyadari bahwa ia tak boleh terlalu banyak membocorkan informasi tersebut. Ia dengan cepat menutup mulutnya dengan ekspresi terkejut, seolah-olah menyadari kesalahannya. Namun jika rencana pernikahan Asnawi dan Fuji benar adanya, maka mereka segera menyusul rekan timnya Pratama Arhan, yang mana baru-baru ini menikah dengan Aziza Salsa. Di sisi lain, tentu pecinta sepak bola tanah air menginginkan Kapten Timnas Indonesia ini untuk fokus pada karir sepak bola di luar negeri. Diwartakan sebelumnya, Saint Patinama akan segera hengkang dari klubnya Viking FK. Ia pun mengungkapkan banyak klub Asia yang menggodanya. Akan tetapi pemain Timnas Indonesia ini menegaskan bakal bertahan untuk berkarir di Eropa. Adapun Saint Patinama sendiri akan tetap menjadi andalan Sintayong di skuad Garuda. Ia dipanggil untuk melawan Irak dan Filipina pada November mendatang. Tapi saya menantikan untuk gabung dengan klub baru di Eropa. Ini mungkin hal yang benar untuk dilakukan pada tahap karir saya saat ini. Saya ingin melihat seberapa jauh saya pergi, tegas Saint Patinama. Persis Solo kembali menyumbangkan pemain untuk Timnas Indonesia. Kali ini, striker Ramadan Sananta dan kiper Muhammad Riyandi mendapatkan panggilan ke tim nasional, yakni untuk menghadapi putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup F.
Untuk Sananta memang menjadi pemain langganan tim nasional sejauh ini. Namun bagi Riyandi, pemanggilan ini menjadi comeback menawan. Pulih dari cedera panjang selama 9 bulan, penjaga gawang berusia 23 tahun itu langsung tampil impresif bersama tim Laskar Samber Nyawa. Dan performa apik itu berbuah manis dengan kepercayaan pelatih Sintayong yang kembali memanggilnya ke skuad Merah Putih. Manajemen Persis Solo pun sumringah dengan pemanggilan dua bintangnya itu ke Timnas Indonesia. Doa dan harapan pun teriring dari dua punggawa Laskar Samber Nyawa, di mana Persis Solo berharap kedua pemain ini bisa memberikan kontribusi. Pelatih PSIS Semarang Gilbert Agius sumringah karena Wahyu Prastio mendapatkan panggilan lagi ke Timnas Indonesia besutan Sintayong. Sebab diakui Gilbert menjadi kebanggaan saat seorang pemain bisa membela tim nasional negaranya. Sementara menurutnya, Wahyu Prastio memang sangat pantas dipanggil ke Timnas Indonesia. Dia berharap pemain berusia 25 tahun tersebut dapat memaksimalkan kesempatan ini. Sementara itu sejauh ini Wahyu Prastio selalu menjadi andalan di lini belakang PSIS Semarang dengan total 18 kali penampilan. Ketua PSSI Erick Thohir sukses memberi kejutan di hari Jumat malam waktu Indonesia Barat. Ia menyampaikan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan Justin Hubner dilanjutkan. Erick Thohir bahkan mengatakan proses naturalisasi ini segera rampung dan resmi menjadi WNI. Perlu diketahui, sebelumnya Justin Hubner sempat dikabarkan batal dinaturalisasi menyusul dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 akhir Maret lalu. Sementara itu terkini dalam unggahan Instagram Erick Thohir, Justin Hubner turut memberikan respon dengan menyematkan dua emoticon. Seperti yang ramai di media massa bahwasannya Sintayong telah memanggil 27 nama untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rupanya dalam agenda Garuda memanggil ini, Sintayong sedikit membuat kejutan seperti kembalinya Andi Setio ke Timnas Indonesia. Padahal bek Persikabo 1973 ini lebih sering absen dari skuad Garuda sejak dilatih oleh Sintayong pada 2020. Tidak hanya itu, Sintayong juga memanggil kiper yang sebelumnya sempat menepi laba lantaran cedera. Adalah Muhammad Riyandi. Riyandi menggeser posisi Syahrul Trisna di Timnas Indonesia. Sementara bersama Persis Solo di Beri Liga 1 musim ini, kiper berumur 23 tahun tersebut 8 kali kebobolan dari 6 partai dan hanya sekali clean sheet. Tidak hanya dua pemain ini, pelan-pelan Adam Alis juga mulai mengunci satu tempat di Timnas Indonesia lagi. Pelatih Timnas Irak Jesus Casas mendapatkan saran agar memainkan 5 pemain bertahan guna mengantisipasi kecepatan lawan-lawan di kualifikasi Piala Dunia 2026, termasuk di dalamnya Timnas Indonesia. Dalam hal ini, mantan pemain Timnas Irak Saad menilai dari sederet laga uji tanding yang sudah dijalani, anak kasus Casas memiliki kelemahan mencolok dalam hal bertahan. Di sisi lain, tak bisa dipungkiri Irak yang menjadi negara unggulan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini akan menghadapi 3 kesebelasan dari Asia Tenggara. Selain Timnas Indonesia, ada juga Vietnam dan Filipina yang mana akan dihadapi oleh Zidane Iqbal dan kawan-kawan.